Halo, selamat datang semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 13M dalam rangka mengerjakan proyek Mikon untuk keperluan UTS. Nah, pada kali ini kita membuat sebuah program dengan bahasa assembly. Programnya adalah program ATM atau Automatic Teller Machine. Dan ini adalah tampilan programnya. Nah, sekarang kita langsung aja melihat ke kode programnya, bagaimana cara program ini berjalan. Yuk. Baik, jadi pada program kali ini kita menggunakan library yang sudah ditentukan, yang sudah ada dari bawaannya tersebut, yaitu EMU8086IN. Kemudian kita menggunakan mode small. Kemudian ini adalah kita dapat melihat bahwa terdapat message-message-nya tersebut. Itu adalah message-message yang bakal kita tampilkan nantinya. Ya. Jadi selanjutnya itu adalah kita bikin .code. Itu di mana kode kita taruh di sini semua. Awalnya adalah kita bikin display makro pesan. Itu fungsinya adalah supaya kita nanti ketika mencetak kita hanya perlu menuliskan display dan pesan yang ingin kita cetak. Seperti di sini. Terus kita define prenum. Prenum tujuannya adalah supaya nanti kita nggak usah susah-susah mengkonversi dari hexa atau ke desimal. Terus ada start. Start itu fungsinya adalah untuk memulai program. Jadi di awal-awal kita tuh mengosongkan semua register yang ada dulu. Jadi AX-nya kita 00H. Itu tujuannya untuk mengosongkan register. Setelah itu kita masukkan 1388H ke CX. Itu tujuannya adalah untuk mendefine saldo awal kita itu adalah 5 juta. Nah, tapi di sini kita 1388 itu sebenarnya hanya 5.000. Tujuannya adalah supaya memori kita itu tidak terlalu besar. Habis itu SI juga kita kosongkan supaya lebih aman. Takutnya ada data yang terisi di sana. Terus setelah itu kita menyalin nilai data ke AX dan AX ke DS. Ini tujuannya adalah nantinya agar program tidak error. Habis itu ada display message 1, 2, 16, 3. Ini adalah menu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari urutan di atas itu nanti dia akan membentuk sebuah menu. Misalnya message 1, dia bilang selamat datang di program, dan seterusnya. Pin ke bawah. Nah, setelah itu kita minta input dari user. Kan menunya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan kita mau transfer, setor, dan lain-lain. Jadi input itu akan kita bandingkan di sini, di input ini. Jadi kita compare. Misalkan dia menginputkan 1. Nah, itu 1 itu sama dengan 31. Jadi artinya pada saat user memberikan nilai 1, nanti AL masuknya jadi 31. Sehingga 31 di-compare. Kalau misalkan sama, dia masuk jam ke setor. Dan seterusnya. Kalau AL berarti 32. Kalau sama, terus dia jam ke transfer. Sampai yang kelima. Oke, selanjutnya saya akan memberitahu ketika misalkan user menginput angka 1, yaitu untuk menggunakan fungsi store. Nah, di sini kita langsung jump equal ke store. Kita jump ke label store. Nah, label store ada di sini. Jadi, label store ini kita gunakan untuk sebenarnya untuk menyetor uang. Nah, yang kita lakukan adalah pertama, AH-nya kita kosongkan terlebih dahulu dengan menyalin nilai 0. Nah, setelah itu kita ingin meng-clear screen dulu biar screen-nya nggak numpuk. Itu dengan cara seperti ini. Jadi AH-nya masukin 0, AL masukin 3, habis itu kita menggunakan interrupt 10H. Nah, selanjutnya baru kita display message dari 9 sampai 15. Nah, kalau kita lihat ke atas 9 sampai 15 itu message-nya ada apa aja? Itu ada silakan masukkan jumlah uang, terus masukkan jumlah uang
Nah, uang ini tuh dalam ribuan rupiah. Nah, ini kita bisa pilih nih dari 11 sampai 15. Kita bisa masukin 50.000 sampai 1 juta. Nah, balik lagi ke store tadi. Nah, di sini, nah setelah menampilkan message tersebut, nah user akan diminta input sebuah angka antara 1 sampai 5 tadi. Dengan cara menggunakan ini interrupt 21H dengan AH-nya 01. Itu adalah perintah untuk meminta input kepada user. Nah, saya akan mendemonstrasikan misalkan si user ini dia menginput angka 1. Ketika dia menginput angka 1, dia akan di-compare dengan nilai AL-nya. Nah, kalau misalkan dia equal sama dengan 1 misalkan, nah dia akan jump ke jumlah 1. Nah, jumlah 1 itu apa sih? Nah, kita naik lagi. Jumlah 1 itu adalah label untuk penjumlahan yang pada opsi pertama tadi, yaitu untuk uang sebesar Rp50.000. Nah, operasinya ada apa aja? Pertama, kita menambahkan register CX dengan 32H. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari operasi ini adalah untuk menambahkan si CX ini sebesar 50, di mana 50 ini kita anggap sebagai 50.000 dalam 10 pangkat 3. Gitu. Nah, setelah itu kita copy, kita salin apa yang ada di CX ke register AX. Setelah itu baru kita jump lagi ke label hasil. Nah, hasilnya ada di nah, di sini ada hasil. Label hasilnya fungsinya apa? Dia itu untuk menampilkan hasil akhirnya nanti. Nah, pertama dia itu mendisplay message 17. Di mana message 17 itu adalah saldo Anda, nilai saldo Anda adalah berapa dalam ribuan rupiah tadi ya. 17. Nah, yang ditampilkan apa? Setelah itu kita tampilkan nilai saldonya kan. Nilai saldonya itu kita tampilkan dengan ini, call print sum. Nah, dia menampilkan nilai AX tadi yang sudah kita copy dari CX sebesar nilainya tadi. Nah, setelah itu baru kita tampilkan message 18, 19, 20 yang fungsinya adalah untuk bertanya kepada user sebenarnya. Jadi kita ini mau lanjut nggak pakai ATM-nya? Kalau iya, ya dia akan ke jam ke label ulang. Nih, jam ke label ulang. Sedangkan kalau keluar, kalau 2 dia akan jam ke label keluar. Kayak gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai maaf, masih saya mengenai transfer. Nah, yang kedua ini jika inputnya dia itu transfer, jika dia input di awal tadi 2, nah kita akan masuk ke jam ke label yang transfer. Nah, prinsipnya sebenarnya sama aja. Pertama, ya label transfer ini digunakan untuk mentransfer uang. Terus juga kita clear screen dulu sama kayak tadi, ini caranya dengan operasi ini. Selanjutnya kita menampilkan message 9 sampai 15. Ya, ini sama aja sama kayak tadi. Saldo Anda dan segala macam. Nah, seperti kayak tadi juga, jadi kita meminta user kan. Kita minta user ingin transfer berapa uangnya. Nah, di sini kita bagi menjadi 5 juga, kayak tadi. 5-nya itu kita bagi ini jadi 50.000, 100.000, 200, 500, dan 1 juta. Nah, misalkan si user ini dia akan menginput angka 1. Angka 1 dia akan jump ke hitung ini. Dia itu fungsinya untuk label pengurangan, di mana kalau transfer kan ya uang saldo si nasabah akan berkurang. Nah, kalau yang pertama tadi seperti saya bilang, dia akan dikurangi sebesar 32H. Di mana 32H di sini itu adalah angka desimal untuk 50. Dan yang kita gunakan di sini itu adalah untuk 50 ribuan. Nah, di sini kita subtract atau kita kurangi CX dengan 32. Nah, setelah itu kita store di AX, baru kita jump ke hasil lagi. Nah, jump ke sini ke hasil. Nah, di hasil ini, dia sama kayak tadi, dia akan menampilkan saldo kita, saldo nasabah ada berapa, dan setelah itu akan bertanya lagi apakah ingin mengulangi program atau keluar. Oke, nah selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Hendra terkait dengan tarik dan cek. Terima kasih. Nah, untuk menu keempat, yaitu menu ketiga, tarik, itu sebenarnya mirip sama transfer. Pilihannya juga sama, ada 5 pilihan.
untuk menarik 50.000, 100.000, 200, 500, dan 1 juta. Terus juga sebelumnya layarnya akan di clear screen dulu dengan cara move di register AX itu 0003H. Terus dilakukan pin interrupt yaitu interrupt 10H dan akan menampilkan display message 9, 10, sampai 15. Nah, terus di sini nanti ada minta inputan move AH 01H, terus interrupt 21H yaitu meminta input ke user dan akan meminta saat satu dari 5 pilihan di sini. Sebagai contoh, misalnya kita memilih memasukkan input 2 dan nanti kita akan melakukan operasi jump equal yang ke label hitung kurang 2. Di label hitung kurang 2, di nantinya akan melakukan sub CX64H, di mana semua saldo kita kan tersimpan di CX. Jadinya nanti si CX itu akan dikurangi 64H, yang alias kalau misalnya didesimalkan dikurangi 100. Nah, terus habis itu hasil dari CX akan disimpan di AX. Lalu akan ke jump ke hasil. Di hasil ini fungsinya seperti tadi yang dijelaskan oleh Kelvin, untuk menampilkan saldo yang saat ini disimpan di CX. Dan menggunakan perintah call dari makro pre-num. Terus akan menampilkan display message 18 sampai 20 dan akan mempertanyakan lagi ke user apakah ingin melanjutkan program atau ingin keluar program. Nah, terakhir untuk menu keempat yaitu untuk menu cek. Menu cek ini gunanya seperti menampilkan hasilnya. Nah, menu cek itu hanya pertama itu dia nge-clear screen-nya, terus habis itu jump ke label hasil. Di mana seperti tadi label hasil itu berfungsi untuk menghasilkan saldo di ATM-nya dan akan mempertanyakan ke user apakah ingin melanjutkan atau mengeluarkan. Nah, untuk demonstrasi program bisa dilakukan oleh teman kita yaitu Darwin. Ya, baik. Jadi tadi kan setelah dia cek saldo, kemudian masih ada pilihan yaitu keluar dari program. Jadi kalau dikeluar dari program itu dia jump ke keluar. Di mana keluar itu langsung end. Kemudian di sini juga ada label pengulangan. Di mana label pengulangan ini sebenarnya kalau misalnya kita langsung lompat ke start, nanti dia akan mengulangi dari awal dan nanti uangnya nggak ke save gitu. Jadinya kita membuat label baru ulang di mana dia nggak mendeklar bahwa uang awalnya itu 5 juta. Jadi nanti dia bakal ngulang-ngulang terus di label di sini. Oke, jadi kita kemudian lanjut langsung ke demonstrasi programnya. Ya, jadi pada demonstrasi program ini, misalnya kita memasukkan pilihan 1, yaitu setor uang misalnya. Kemudian kita misalnya masukin 3. Ya, maka akan ditampilkan bahwa uang kita sebanyak 5.200.000. Di mana di sini tertampil 5.200 karena kita menuliskan dalam 10⁻³ dalam alasan takutnya nanti AX-nya akan kepenuhan datanya karena AX hanya menyimpan 8 bit. Kemudian kita masuk ada pilihan lanjut atau tidak. Kalau misalnya kita pilih iya, 1, dia akan kembali ke menu pertama dan uang kita yang tersimpan itu 5.200.000 tadi. Misalnya kita tarik uang sekarang, 3. Kita pilih 5 misalnya, 1 juta. Kemudian dia akan mengurangi uang dari yang tadi kita sudah setor tersebut. Tadinya 5.200.000 menjadi 4.200.000. Misalnya kita ya, lanjut lagi. Kemudian kita cek saldo, 4. Dia akan menunjukkan setelah kita transfer tadi dan setelah kita tarik tunai tadi. Kemudian pada saat kita pilih tidak untuk melanjutkan, maka dia akan keluar dari program. Baik, jadi sekian adalah presentasi penjelasan dari program ATM kita. Jika ada pertanyaan, boleh tolong diisi di kolom komen. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.